Ketika Kepala BIN sudah dipanggil sama Presiden kemarin, maka saya sangat yakin bahwa salah satu laporannya adalah ini. Karena kalau melihat kerusakan yang terjadi di mana-mana, di 25 kabupaten kota, itu adalah sebuah kemenangan besar. Adalah sebuah kemenangan yang membuat dalang-dalangnya itu tertawa lebar, gitu ya. Selamat malam semuanya. Setelah beberapa hari yang lalu terjadi aksi demonstrasi besar-besaran di berbagai wilayah, hari ini kita mendapatkan data yang sangat-sangat mengejutkan. Karena ternyata kerusakan yang terjadi akibat aksi demonstrasi besar-besaran di berbagai kota itu terjadi di 10 provinsi dan 25 kabupaten kota. Besar sekali. Dan yang lebih mengejutkan setelahnya, pihak pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar 950 miliar rupiah untuk memperbaiki fasilitas umum dan gedung-gedung DPRD atau gedung negara di Surabaya untuk diperbaiki karena sudah mengalami kerusakan yang sangat-sangat parah. 950 miliar rupiah. Ini gila, ini fantastis sekali gitu, karena ya 950 miliar itu kalau dijadikan satu kasus korupsi gitu ya, ini pasti menyita banyak sekali media untuk memberitakan berhari-hari. Dan ini adalah kerugian negara juga yang terjadi akibat aksi demonstrasi atau akibat pihak-pihak terkait yang coba menunggangi atau memanfaatkan situasi terakhir di Indonesia. Tapi setidaknya dari data yang disampaikan oleh pihak pemerintah, oleh AHY dari 10 provinsi atau 25 kabupaten kota, dari data ini, dari kerusakan yang disampaikan oleh pihak pemerintah, saya justru semakin yakin bahwa ini mustahil terjadi secara organik dan tidak ada komando atau tidak ada pihak elit yang ikut terlibat dalam perusakan atau pembakaran yang terjadi di berbagai wilayah itu. Saya mengakui bahwa ada kemarahan dari pihak masyarakat di tengah ekonomi yang sedang berat, di tengah daya beli masyarakat yang sedang turun, terus kemudian kita melihat para pejabat kita menikmati fasilitas yang sangat mewah sekali, itu pasti ada kecemburuan sosial. Pasti kita tidak menerima. Ada kemarahan itu, iya. Tapi untuk kemudian membakar, merusak di 10 provinsi, 25 kabupaten kota, ini tidak cukup dengan hanya kemarahan yang ya tidak terlalu besar. Kalau kita mau bandingkan dengan kasus 98, itu masalahnya sangat-sangat besar sekali. Dan ini sekarang yang terjadi, itu kan kayak menyerupai 98. Terjadi kerusakan, pembakaran di mana-mana, dan itu rasanya mustahil terjadi secara alamiah atau organik, atau tidak ada yang mengkoordinir atau melakukan komando, karena kerusakan ini sangat masif, profesional, dan canggih gitu. Masyarakat tuh nggak mampu lah gitu untuk melakukan pengerusakan atau melakukan pembakaran dan merusak banyak fasilitas umum di 25 kabupaten kota. Nggak bisa gitu. Kalaupun ada kerusakan mungkin ya nggak sebesar ini gitu. Ya memang sampai sekarang itu sudah dilakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku pembakaran yang di Surabaya, di Gedung Gerahadi ditangkap, ada puluhan orang, di Makassar juga sudah ditangkap, di mana-mana sudah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dan jumlahnya juga sangat besar sekali. Tapi dari beberapa orang yang ditangkap itu, ternyata banyak dari mereka itu berusia di bawah umur atau kurang dari 17 tahun. Inilah yang kemudian membuat saya jadi semakin meyakinkan gitu, menjadi tambahan keyakinan bahwa mereka ini nggak tahu apa-apa. Mereka ini cuma pelaksana, mereka ini cuma disuruh, ya orang lapangan saja yang kemudian bergerak karena ada iming-iming atau ada imbalan yang disuguhkan, terutama kepada anak-anak di bawah umur ini. Mereka sengaja itu mencari yang di bawah umur supaya yang nggak bisa dihukum. Ya kita mendukung penangkapan-penangkapan yang terjadi di berbagai wilayah karena kerusakan juga sudah terjadi di mana-mana, dan itulah faktanya. Perusak memang harus ditangkap dan dihukum, tapi lebih dari itu semua semestinya ini para tersangka, orang-orang yang berjumlah puluhan orang yang melakukan perusakan, pembakaran di berbagai wilayah ini bisa menjadi sebuah pintu masuk untuk mencari tahu sebenarnya ini ada apa.
Ini siapa yang mempengaruhi, siapa yang menyuruh, siapa yang membuat situasinya jadi sangat masif seperti sekarang. Karena kalau dari kronologi yang disampaikan di Surabaya misalkan, itu puluhan orang membuat bom molotov bersama-sama. H-1 bersama-sama dengan kesadaran penuh mereka bikin bom molotov di hari yang sama gitu ya. Ini kan setidaknya itu butuh dana, butuh koordinasi gitu. Nggak bisa rasanya ini hanya karena iseng belaka atau ya komunitas main-main terus kemudian sepakat ayo kita bikin bom molotov. Nggak bisa gitu. Kejahatan atau tindakan kriminal tidak sesederhana itu. Nggak bisa orang kemudian melakukan tindakan kriminal secara bersama-sama dalam jumlah yang besar untuk satu tujuan menyerang pemerintah atau negara gitu. Nggak bisa. Itu nggak logis. Pasti ada yang menyuruh, pasti ada pihak elit yang terlibat dari sini, dan itulah yang kemudian harus dicari tahu siapa yang menyuruh mereka, siapa yang setidaknya mengompori mereka untuk melakukan tindakan-tindakan melawan hukum seperti ini. Mungkin akan sulit untuk dicari tahu, mungkin pada akhirnya pihak kepolisian tidak akan mendapatkan nama atau pihak yang membakar emosi mereka atau menyuruh mereka melakukan itu. Mungkin pada akhirnya tidak akan ditemukan, tapi tetap saja, tetap harus dicari tahu, tetap harus diupayakan dan diperiksa. Karena sekali lagi, nilai kerusakannya itu fantastis sekali, 950 miliar rupiah. Ini kerugian negara ini. Ya karena hitungannya ya kerugian negara gitu. Karena ketika negara harus menganggarkan 950 miliar anggaran baru untuk perbaikan, kalau tidak terjadi pembakaran, kalau tidak terjadi perusakan, kan uang ini bisa digunakan untuk hal lain gitu. Ya untuk pendidikan, untuk apalah gitu. Tapi karena ada kerusakan yang seperti ini, maka 950 miliar ini harus dialokasikan untuk perbaikan fasilitas umum yang sebelumnya itu baik-baik saja. Nah, inilah yang menjadi masalah gitu ya, yang seharusnya bisa membuat kita jadi sadar bahwa ini kayaknya ada kaitannya dari pihak elit gitu. Karena kalau kita ngelihat aksi demonstrasi kemarin, pada akhirnya kalau situasinya seperti sekarang, yang rugi ya masyarakat gitu. Udahlah ada yang meninggal, ada yang ditangkap, ada yang hilang gitu ya, yang sakit ya banyak, yang masuk rumah sakit ya lebih banyak gitu ya. Terus kemudian pada akhirnya kita tetap harus mengeluarkan uang sebesar 950 miliar rupiah. Sementara target perbaikan hari ini itu belum konkret. Mungkin di pihak DPR mereka sudah menyelesaikan tuntutan yang disampaikan sama pihak demonstran. DPR sudah melakukan pemotongan, menonaktifkan, memecat anggota DPR yang bermasalah, sudah selesai mereka lakukan. Tapi pemerintah belum. Apakah kemudian kita sudah bisa menjadi lebih sejahtera? Enggak. Apakah sudah bisa lebih pasti mendapatkan biaya gaji yang lebih baik untuk sektor-sektor yang informal atau pekerja-pekerja seperti guru, buruh dan sebagainya? Enggak gitu. Tapi kerugiannya sudah 950 miliar rupiah. Jadi ya ini adalah kerugian negara yang berbeda dengan korupsi, tapi tetap saja adalah kerugian negara. Kalau korupsi itu uangnya dinikmati oleh pihak tersangka dan keluarganya, kalau ini uangnya itu hancur gitu ya. Karena untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas umum yang biasanya digunakan oleh masyarakat. Jadi hari ini rakyat ya rugi dua kali. Udahlah kehilangan 950 miliar, juga tidak bisa menggunakan fasilitas umum karena rusak terkait aksi demonstrasi kemarin. Kalau melihat dengan banyaknya, dengan sistematis dan masifnya gerakan ini udah pasti ada komandonya. Kerusakan di 25 kabupaten kota itu jelas merupakan sebuah perlawanan terhadap pemerintah atau Presiden Prabowo, dan hari ini perlawanan itu tercapai. Karena kalau kita mau bicara soal hasil akhir dari aksi demonstrasi kemarin gitu ya, ya inilah faktanya gitu. Aksi yang terjadi di mana-mana yang mengakibatkan kerusakan di 25 kabupaten kota itu sukses mencapai dua tujuan setidaknya, yakni yang pertama memunculkan ketakutan dan ketidakpastian, yang kedua memunculkan kerugian negara di tengah kesulitan keuangan. Ini adalah kemenangan para dalang. Ya, saya yakin itu pasti dalangnya ketawa-ketawa gitu ya.
dan saya yakin pasti ada. Dalang dari aksi demonstrasi hari ini ya pasti ada karena masifnya, karena banyaknya kerusakan dan kemudian itu begitu canggih dan profesional untuk menimbulkan kerusakan yang sangat besar dan fatal. Ya pada akhirnya inilah yang harus diungkap, harus diselesaikan supaya ke depan tidak ada lagi cerita-cerita yang seperti ini. Memang demonstrasi di negara demokrasi seperti Indonesia itu ya dibolehkan atau ya menjadi hak warga atau masyarakat. Tapi ketika ada orang ikut menumpang, menunggangi, memanfaatkan aksi demonstrasi, inilah yang harus diselesaikan dan dicari tahu oleh pihak pemerintah. Ketika Kepala BIN sudah dipanggil sama Presiden kemarin, maka saya sangat yakin bahwa salah satu laporannya adalah ini. Karena kalau melihat kerusakan yang terjadi di mana-mana, di 25 kabupaten kota, itu adalah sebuah kemenangan besar. Adalah sebuah kemenangan yang membuat dalang-dalangnya itu tertawa lebar. Gitu ya. Saya sebut dalang-dalangnya. Karena yang menjadi tersangka pasti bukan cuma satu. Kan? Setidaknya hari ini. Gitu. Nanti kalau memang dalang utamanya ketahuan, ya tinggal satu aja. Ya semoga ini bisa diusut dan pada akhirnya menjadi sebuah pelajaran berharga bagi pemerintah atau rezim Presiden Prabowo Subianto, karena meskipun dia didukung oleh semua partai, meskipun PDI Perjuangan tidak menjadi oposisi hari ini, ternyata ada pihak lain yang bisa begitu agresif untuk menyerang dirinya. Dan kemarin adalah salah satu fakta yang dipertontonkan di hadapan mukanya. Jadi itu sangat disengaja sekali, secara waktu, pemilihan waktu sangat tepat sekali, seolah-olah ingin mengganggu Presiden Prabowo yang akan melakukan kunjungan ke Cina, dan betul ternyata harus melakukan penundaan, dan ya nama Pak Prabowo mungkin jadi kayak ya tercoreng gitu. Karena terlihat tidak mampu untuk mengatasi situasi dalam negerinya sampai kemudian harus menunda keberangkatannya ke Cina. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.